Welcome to my channel. Tugas etika administrasi negara dengan kami kelompok 5. Pengertian etika dan apa gunanya etika. Definisi etika administrasi negara. Posisi etika dalam studi administrasi negara. Kesimpulan, etika ini merupakan ilmu yang berisi kumpulan atau nilai yang berhubungan dengan akhlak dan nilai yang benar atau salah. Tentunya nilai tersebut dianut oleh masyarakat. Bagi administrator, etika ini sangat berpengaruh terhadap instansi atau perusahaan karena hal tersebut menyangkut reputasi dari instansi atau perusahaan. Etika dalam instansi atau perusahaan dikenal sebagai kode etik pegawai. Mini Podcast. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Host dan narasumber. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dan hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini ada Pak Ruli, Pak Munawar, Ibu Sri Lestari, dan Ibu Jumira. Dan saya sendiri sebagai host, Dewi Supriyanti, dan ada teman saya, Nur Widianise. Di sini kita akan berdiskusi tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Oke, sekarang kalau menurut Ibu Sri Lestari, kode etik dan perilaku pejabat publik seperti apa di instansi Anda? Ini kebetulan kan saya bekerja di instansi negeri, jadi tetap ada saja pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh karyawan maupun teman-teman di instansi saya. Salah satunya ada yang datang terlambat, ada yang pulang cepat. Itu sebenarnya sudah melanggar kode etik. Menurut Ibu Sri Lestari seperti itu ada sanksinya apa enggak Ibu? Sebenarnya ada, tapi tidak langsung tegas ya. Jadi berupa teguran lisan pasti ada. Kalau sudah melanggar beberapa kali ada pembinaan seperti tulis. Kalau ada melanggar lagi, baru dilimpahkan ke instansi di atasnya. Kalau di tempat Pak Munawar seperti apa? Kalau di tempat saya bekerja itu pelanggaran administrasi publik itu yang contoh nyata itu merokok. Meskipun sudah disediakan tempat merokok, tapi kadang karyawan yang khususnya yang laki-laki yang perokok itu kadang ya di ruangan itu sendiri, di ruangan tempat bekerja, tidak di ruangan tempat merokok. Jadi karyawan lain atau yang lain itu yang tidak merokok itu merasa terganggu dengan asap rokok itu. Kalau di kantor Pak Munawar kan pastinya ada karyawan perempuan juga nih. Iya. Itu pastinya juga merasa terganggu atau mereka enjoy saja? Yang justru merasa terganggu itu yang perempuan, karena mereka dengan asap rokok yang sangat berbau itu mereka tidak nyaman untuk
bekerja. Biasanya orang Iya, iya. terus malah nggak mau bekerja. Iya betul. Terus Pak Munawar sendiri juga merokok betul nggak? Saya juga merokok, tapi ya kadang-kadang dilihat situasinya. Kadang ya saya kalau nggak ada waktu yang longgar, merokok di tempat yang sudah disediakan. Kalau mungkin di tempat bekerja ada karyawan banyak, saya juga nggak merokok di situ. Saya juga ya. Harus dipertahankan Pak, merokoknya di tempat yang sudah ditentukan. Jadi merokok itu harus tahu situasi dan kondisi. Iya betul. Mungkin ada pelanggaran lain di instansi jenengan, Pak? Untuk pelanggaran yang lain di kantor saya adalah penggunaan kendaraan dinas. Penggunaan kendaraan dinas ini sebetulnya kan untuk operasional waktu jam kerja, tapi kenyataannya kendaraan dinas itu dibawa pulang. Terus di rumah itu buat belanja, ngantar anak, ngantar istri, itu ada. Tapi ya sedikit dari sekian yang memegang kendaraan dinas itu. Mungkin pelanggaran itu dari sekitar ya Pak yang tahu uji pabrik. Mungkin ada omongan-omongan apa gimana? Ya kalau yang mendengar itu ya tetangga, mungkin tetangga sebelah kok plat abang kok digawe nang sawah ya, plat abang tinggal ngeterne golek blonjo ya, enggak diperuntukannya gitu. Saya pernah itu ya melihat pas waktu jalan hari libur Minggu itu juga ada plat merah. Mungkin dia mau touring atau mau ke Sarangan, itu juga pernah lihat sih. Itu memang aturannya nggak boleh ya Pak ya? Untuk plat merah sendiri aturannya kan waktu jam kerja untuk kepentingan dinas. Mungkin atau di luar jam kerja mungkin perjalanan dinas, tapi untuk kepentingan Untuk dibawa pulang itu boleh Pak? ya, tertentu kalau kita pulang itu mungkin kalau untuk yang eselon 2 itu mungkin tapi untuk sanitasi atau itu sebetulnya untuk operasional di kantor saja. Terus untuk BBM-nya sendiri, ikut kantor apa pribadi Pak? Untuk yang roda 4 itu ikut kantor. Ya. Untuk BBM dan perawatannya itu ikut kantor. Di wajar dia kalau itu hanya untuk keperluan kantor dan kedinasan dia. Ya. Sebetulnya untuk itu saja, untuk operasional kendaraan dinas itu aja untuk waktu jam tertentu, ya, jam dinas itu aja. Kalau misalnya itu dipinjam, terus nanti BBM-nya yang nanggung pribadi gitu, kira-kira bisa nggak? Boleh nggak Pak? Nah, boleh nggak? Ada untuk kepentingan pribadi, misal hari libur untuk kepentingan pribadi mungkin dengan seizin atasan langsung atau yang berwenang. Itu nanti BBM-nya juga diberikan sendiri. Jadi tetap ada kebijakan. Ada kebijakan untuk yang karyawan. Tapi masyarakat luar kan tidak tahu kalau seperti itu. Iya. Taunya ya plat merah kalau dibawa keluar hari Minggu, hari-hari besar, di minggu Iya. besar. Betul. Bisa diberikan contoh pelanggaran pelayanan publik di tempat instansi Pak Ruli bekerja? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kebetulan bertugas di kelurahan, jadi langsung berhubungan dengan masyarakat kaitan dengan pelayanan administrasi atau surat menyurat. Terkadang itu salah satunya contohnya pelayanan surat menyurat. Kadang waktu yang diperlukan untuk pelayanan sangat lambat, mulai kayak mana mesti. Jadi kadang yang harusnya 5 menit atau kurang dari 10 menit itu diulur-ulur, kadang menjadi 1 hari 2 hari baru selesai pelayanan. Kalau surat-surat menyurat yang lainnya kadang ada yang diskriminasi sosial, contohnya mungkin peh kenal di disini, peh podo kelompoknya di disini, orang dalam, nah, itu termasuk kolusi dan diskriminasi. Kira-kira untuk faktor permasalahannya itu dari petugas pelayannya atau Pak Lurahnya Pak Ruli? Kalau permasalahan itu ya kadang dua-duanya Bu. Kadang tenaga petugas pelayannya itu pas capek, pas mau istirahat, baru ada tamu datang jadi dilama-lamain, di semulat ngono kae. Kalau yang dengan Pak Lurahnya ya kadang
pas ada rapat, ada kegiatan di luar, jadi ya lama. Kalau kebetulan kenal, ya itu sedang diselesaikan dengan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, kita akan tanya ke narasumber terakhir yaitu Ibu Jura. Contoh pelanggaran kode etik seperti apa di instansi wilayah Pondok? Oke, terima kasih Bu Nur Mutia. Kebetulan saya kerja di sekolah, jadi ada beberapa, misalkan ada pegawai, ada guru, ada siswa, jadi banyak sekali contoh pelanggaran di instansi sekolah itu. Ini sebagai contoh di siswa itu untuk saat ini lagi banyak sekali namanya pembulian. Jadi pembulian itu ya antar temen itu saling mengejek, ada yang manggil orang tua, nama-nama orang tuanya itu dipanggil. Jadi mereka itu kadang berantemnya ya masalah itu. Ada yang lok-lokan istilah Jawanya, ada yang berantem seperti itu banyak sekali. Ada yang melalui medsos, misalkan di SMS macam-macam, di WA macam-macam dengan kata-kata kasar seperti itu. Jadi di sekolah itu sekarang yang lagi banyak masalah itu di pembulian. Itu. Banyak pembulian seperti itu, terus seperti apa pihak sekolah untuk menanganinya? Oke, terima kasih Mbak Bu Nur. Jadi untuk anak-anak yang ada kasus seperti ini, jadi BK, biasanya BK itu memanggil anak tersebut untuk dibimbing dulu, dikasih tahu, dinasihati, jangan diulangi lagi. Tapi kalau masih ada melanggar lagi dan sebagainya, itu ada panggilan untuk orang tua. Jadi orang tua nanti dipanggil ke sekolah, dikasih tahu anaknya seperti ini, biar di rumah juga dididik untuk berbuat baik lagi, seperti itu. Sedikit, kalau kebetulan pelaku bullying itu anak guru setempat atau guru BK, terus bagaimana? Apa harus dipanggil guru BK, apa langsung kepala sekolahnya? Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, dan ini saya tanggapi. Mungkin di sekolah ini perlakuan semua sama Pak, mau anaknya guru BK, mau anaknya kepala sekolah misalkan, itu semua sama. Jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, ya sistemnya harus dibina di BK. Nanti kalau misalkan masih melanggar lagi, dikasih teguran ke orang tua. Jadi tidak ada misalkan ini anak guru IPA bermasalah tidak ditegur, enggak, sama aja, semua diperlakukan sama. Jadi biar adil gitu Pak. Terima kasih. Itu biasanya faktor penyebab bullying itu apa aja, Bu? Ya banyak Pak. Kalau sekarang kan Awalnya bercanda. Iya, bercanda bisa. Jadi mereka sebenarnya ngobrol biasa, terus loloan gitu istilah Jawanya. Terus ada yang tonyo-tonyonan kayak gitu. Jadi tadinya guyon, akhirnya jadi Serius. Nah, betul, jadi keterusan gitu. Banyak juga yang misalkan contoh-contoh mereka melihat di medsos seperti itu. Jadi ada dari HP gitu, kekerasan misalkan di sekolah mana terjadi seperti itu, kadang malah ditiru. Dipraktekkan sendiri. Iya, gitu. betul. Dan bagaimana cara mencegahnya agar anak-anak tidak melakukan bullying? Oke, terima kasih Pak Menala. Saya tanggapi, ini kalau di sekolah itu biasanya diadakan kayak misalkan ada dari pihak kepolisian itu dikasih tahu misalkan jangan ada banyak bullying, terus jangan saling sama teman-teman itu saling memaki dan sebagainya seperti itu. Dari pihak sekolah juga sama, diadakan pengarahan gitu. Jadi biar anak-anak itu tidak saling membuli antara teman dan juga ya sama teman tidak boleh saling membuli.
Jadi peran guru, orang tua dan masyarakat itu sangat penting. Betul, itu kenapa nggih Pak? Jadi anak-anak itu bukan cuma di sekolah aja, bukan cuma di sekolah, tapi di rumah, terutama yang di rumah orang tua itu juga harus betul-betul mengamati, ya betul, mengamati apa ya, tingkah laku, terus namanya apa? Setiap hari itu loh, kebiasaan seperti itu harus diawasi sama orang tua. Dikontrol lah. Betul, nggih. Jadi untuk misalkan di rumah itu penggunaan handphone itu orang tua harus benar-benar kontrol. Kalau mungkin di sekolah kita sistemnya tidak boleh membawa HP. Jadi tertentu misalkan ada acara proyek seperti itu, 1-2 anak bisa untuk membawa HP itu dengan diawasi oleh BK. Seperti itu. Dari diskusi siang hari ini, kita memiliki pandangan yang berbeda dari beberapa instansi Bapak Ibu di podcast kami siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ruli, Pak Munawar, Ibu Lestari, dan Ibu Jumira. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.